oleh Departemen PSDK dalam rangka menjadi sebuah ruang dalam bertukar pikiran dan sekaligus mengembangkan kasanah-kasanah keilmuan ataupun kasanah-kasanah pengetahuan di luar ruang kuliah, khususnya ditujukan kepada mahasiswa PSDK. Nah, mungkin sedikit pengenalan dulu. Sodet ini sendiri awalnya merupakan diskusi yang pertama kali diinisiasi oleh Prodi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, yang kemudian ini menjadi sebuah agenda rutin yang dikelola bersama oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam tema utama dari Sodet ini, Sodet kali ini. Jadi Sodet di bulan Juli ini kita mengangkat tema terkait Community Driven Innovation through Sustainable Business dengan case yang kita akan belajar bersama, yaitu case dari pelepah. Nah, untuk tema ini sebenarnya merupakan salah satu tema utama yang diangkat berdasarkan tema besar dari tema Disnatalis PSDK yang ke-64, yaitu kita mengangkat tema terkait Social Development in the Decade of Ecosystem Restoration sebagai sebuah agenda yang berjalan satu paralel dengan kegiatan DIS yang lain. Jadi agenda kita kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dunia bisnis sebagai institusi yang berorientasi pada profit, yang kemudian dia menjadi salah satu tumpuan juga dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada perkembangannya, dunia bisnis ini mengalami tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan maksimalisasi keuntungan, tapi berkaitan juga dengan tantangan pembangunan sosial dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Khususnya bagaimana dunia bisnis ini memiliki dampak eksternalitas negatif, khususnya bagaimana tersingkirnya masyarakat lokal hingga rusaknya ekosistem. Nah, dari isu-isu tersebut, kemudian lahirlah konsep yang namanya CSR. Tapi tidak hanya berhenti di situ, bentuk kebertanggungjawaban peran bisnis tidak hanya terinisiasi melalui peran CSR yang terkhusus untuk menangani eksternalitas yang diciptakan oleh bisnis, namun kemudian juga bagaimana itu semua terintegrasi dalam 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan disinilah kita membawa case dari pelepah, yang dimana dia menjadi sebuah bentuk bisnis yang tidak hanya mengutamakan pada pengembangan ekonomi, namun juga menjadi bisnis yang mampu memberikan bentuk tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan yang itu terintegrasi dengan kegiatan bisnisnya. Nah, langsung saja. Pada acara ini kita mengundang Mbak Almira Zulfikar, MDS, sebagai co-founder Pelepah. Dan di sini juga ada Mas Matahari Faransahat sebagai dosen PSDK UGM. Jadi nggak afdol sebenarnya kalau di PSDK itu kita diskusi tanpa ada sisi akademisinya. Nah, ini ada Mas Faiz yang juga sebagai project manager SIHAB. Ya, mungkin beberapa dari kita sudah tahu SIHAB itu merupakan ruang inkubator yang diinisiasi oleh Visipol, yang itu menjadi ruang bagi teman-teman yang ingin mengembangkan kewirausahaan sosial dan startup yang itu mencakup umum, mahasiswa, bahkan alumni juga bisa ikut terlibat. Nah, mungkin sedikit brief aja terkait apa itu Pelepah. Jadi Pelepah merupakan salah satu proyek berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang itu tidak hanya berfokus pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat, tapi juga kemudian berfokus pada bentuk pemberdayaan yang berbasis pada peningkatan kualitas lingkungan. Dan di sini Pelepah sering melakukan pemberdayaan melalui pengembangan packaging barang yang melibatkan masyarakat yang menggunakan bahan-bahan sisa dan bahan-bahan komoditas yang tidak terpakai kembali. Nah, di sini kita menghadirkan Mbak Almira Zulfikar yang nanti akan menjelaskan terkait bagaimana awal mula Pelepah terbentuk, lalu bagaimana proses bisnis Pelepah dan praktik inovasi berbasis masyarakatnya. Nah, langsung saja untuk waktu pertama saya berikan kepada Mbak Almira Zulfikar.
Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Binurba untuk introduction-nya dan selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat pagi ini. Perkenalkan, nama saya Almira, salah satu co-founder dari Plepah. Kalau boleh saya akan langsung mulai aja dari presentasi dan izinkan saya share screen ya, biar lebih seru kalau ada gambarnya. Apa share screen-nya boleh di-approve? Bisa langsung share, Mbak? Coba. Ini katanya you cannot share screen. Oh, sebentar. Coba lagi, Mbak. Masih belum. Ya, sambil nunggu mungkin terima kasih banyak sudah mengundang saya di acara Social Development Talks ini. Seru banget dan mau berterima kasih banyak sudah bisa sharing di acara ini di bulan Juli ya. Dan semoga yang nanti saya akan sharing bermanfaat atau menerima sudut pandang baru dan tertarik juga mungkin sama produk Plepah sendiri. Admin, apakah sudah bisa untuk di-share screen? Bisa dicoba lagi, Mbak? Atau? Masih belum, mohon maaf. Oke, sebentar. Mungkin bisa mengirim ke kami saja, Mbak. Oh, boleh. Oh, share audionya, Mas. Sudah ya? Sip. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oke, mohon maaf yang lainnya. Menunggu sebentar. Oke. Ya, jadi pagi ini saya ingin sedikit cerita tentang Plepah dan siapa sih sebenarnya orang-orang di belakang Plepahnya. Nah, kita itu emang awalnya memulai dari organisasi namanya Footloose Initiative yang emang satu kumpulan anak-anak desainer sebenarnya yang sering banget jalan-jalan ke lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah dan melihat ternyata banyak potensi tapi juga banyak sekali isu-isu yang kayaknya nih bisa kita tackle deh. Jadi kita bentuklah sebuah Footloose Initiative ini yang emang basisnya kita dari design thinking, karena kita semua mulainya dari design researcher, dan kita melakukan research dengan se-eksploratif mungkin, yang sebisa mungkin juga inovatif, dan pastinya selalu community based, karena itu adalah key di dalam research itu, dan semuanya sebisa mungkin adalah sustainable. Kalau kita melakukan riset di awal, apalagi tentang komoditi ya,
kita selalu mulai dari identification dulu, baseline mapping dulu dari segi sosioekonomiknya, dari komoditinya itu sendiri, dari materialnya, dan dari situ stakeholder-nya juga kita mapping, jadi siapa aja sih yang terlibat di dalam prosesnya, dan pastinya karena kita ingin selalu berkelanjutan, kita harus cari tahu juga kalau dari segi supply chain analysis-nya juga ada nggak, cukup tidak gitu untuk ini semua proses berjalan dengan baik. Dari situ kita melakukan either material experimentation atau product development dan melakukan prototyping. Kita juga kalau emang ada kebutuhan untuk membuat sesuatu mesin, kita juga mesin atau tools yang bisa membantu mensupport project-nya, kita juga bisa menyediakan itu, dan kita bilangnya ini adalah satu micro manufacturing. Dan pastinya setelah ini berjalan, harus juga mapping market-nya, karena untuk yang kita ketahui, untuk ada sustainability, long lasting, market-nya juga harus pas, harus cocok gitu. Karena seringkali kita lihat di daerah tuh mereka bisa membuatnya, produknya bagus, kerajinannya bagus, tapi ternyata saat masuk ke market, udah saturated market-nya. Jadi, peluang untuk mereka berkembang juga jadi lebih kompetitif aja. Nah, dari market research itu kalau sudah dipastikan pas, kita melakukanlah satu small scale pilot project. Nah, semua ini tuh kita memang melakukannya secara systematically dan mendesain juga sistemnya. Karena untuk merubah satu sistem yang mungkin kurang baik atau belum maksimal, kita harus paham dulu kan sistemnya itu seperti apa. Metode-metode yang kita gunakan mostly emang design research methods dari human-centered design, participatory design, ethnography, dan salah satunya yang mungkin terdengar baru itu adalah disruptive design. Disruptive design ini sebuah sistem atau design system yang melihatnya tuh beneran dari root levelnya dulu. Masalahnya dari root-nya banget biar bisa ada atau berubah menjadi sesuatu yang berkelanjutan atau yang lebih baik. Dalam root yang kita biasanya mapping out pertama-tama itu, apalagi untuk POPA, itu root-nya ada 3. Ada material, ada culture, and ada human. Dari material ini sendiri, root-nya yang selalu kita ingin angkat itu local materials. Jadi Indonesia tuh emang banyak banget abundance dari materialnya, dari komoditinya, dan banyak banget yang masih belum dimaksimalkan atau malah dibuang dan tidak terpakai sama sekali. Nah, makanya kita material itu salah satu yang sangat-sangat penting untuk POPA. Dan kita juga melihat dari unsur kulturnya. Ternyata di kultur Indonesia, kita semua tahu, kita masih memakai daun untuk mengemas makanan. Walaupun sekarang masih udah banyak bergeser ya, tapi kultur itu tuh kuat banget dari dulunya. Dan root masalah yang paling utama yang membuat banyak sekali masalah sampah adalah dari human behavior yang emang kita banyak mengkonsumsi tapi membuangnya juga tidak kurang baik atau kurang tepat. Jadi gimana nih dari 3 root aspek ini kita menyelesaikan masalah atau menggabung-gabungkan biar solusinya adalah sustainable mungkin. Karena kalau kita mendesain dari root level, kalau kita mendesain semua sistemnya, kita bisa mengcalculate our own footprint juga untuk memastikan kalau dampaknya or impact-nya itu positif gitu. Jadi kita makanya sebelum apa-apa, sebelum mulai harus nge-strategize dulu nih. Kira-kira gimana systematically design-nya, terus bisa memberi balik kepada environment dengan positif dan juga untuk community-nya juga sebisa mungkin positif. Semua ini kita bilang adalah community-driven innovation. Dan memang salah satu pilot project yang kita
mulai itu namanya Pelepah, brand yang kita namakan Pelepah. Dan kita bekerja sama dengan community dan farmers di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin, Desa Mendis, dan juga petani-petani pinang di Jambi, khususnya di aduh lupa nama kabupatennya. Itu tapi ada di Jambi. Tapi dari Jambi itu materialnya doang. Yang seperti tadi udah di touch on, masalah yang kita hadapi paling sering dengar itu masalah waste. Dan kalau dihitung ini dari angka di 2020, dalam sebulannya kita bisa membuang kemasan makanan sebesar 561 juta. Itu dalam sebulan. Nah, sekarang lagi COVID kan, ternyata saat COVID itu peningkatan dari limbah itu bisa naik sebesar 47% dikarenakan kita tidak bisa ke restoran, kita banyak banget take away, banyak banget menggunakan food online delivery system, yang ini semua men-generate limbah yang lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya solusi dari limbah-limbah kemasan ini apa aja sih gitu? Adakah kemungkinan adakah solusi yang atau alternatif yang lebih baik yang bisa kita gunakan? Nah, kita adalah ide ini sebagai solusi untuk mendevelop environmentally friendly packaging dari pelepah pinang yang sebelumnya material ini tidak pernah digunakan sama sekali, biasanya itu dibakar aja untuk dijadikan, ternyata materialnya punya banyak potensi untuk dijadikan sesuatu produk. Dan ini produknya yang karena untuk mensupport pengurangan limbah-limbah kemasan makanan, kita membuatnya untuk kemasan makanan dari yang 100% biodegradable. Materialnya ini locally sourced. Di Sumatera itu banyak banget perkebunan pinang yang emang di sana industrinya ya. Terus ini tuh adalah juga non-timber forest product karena kita menggunakan material limbah, dipastikan 100% biodegradable. Dan juga di sisi sosialnya, kita bekerja sama dengan koperasi di Desa Mendis. Ini tuh, proyek ini tuh sebagai alternatif revenue untuk para community dan farmers-nya, dan kita menggunakan juga sistem micro manufacturing karena ternyata dibutuhkan. Nanti bisa saya ceritakan lagi lebih lanjut tentang micro manufacturing itu sebenarnya apa. Dan kita juga selalu berkaca kepada SDGs yang sebisa mungkin kita mengikutinya untuk responsible consumption and production, dan juga untuk life on land and industries, dan juga increase in economic. Produk pelepah ini dapat dikompos dan terdegradasi di tanah dalam 60 hari. Produknya juga higienis, aman untuk microwave, untuk masuk oven, bisa juga masuk freezer. Walaupun bentuknya seperti kayak dari kayu, tapi ini sangat ringan dan kokoh sebenarnya. Dan juga tahan air, karena naturally material pelepah pinang ini punya satu lapisan yang membuatnya itu tahan air. Dan sebenarnya walaupun kita mempromotnya ini adalah sekali pakai, tapi bisa kok dipakai berulang-ulang kali. Jadi tinggal dibersihkan dengan air atau dielap kering aja, terus kalau langsung dikeringkan atau dijemur, itu bisa dipakai berulang-ulang kali. Dan sangat versatile juga. Pelepah ini dibuat dari satu mesin yang sebenarnya relatively simple. Mesin ini kita bilang micro manufacturing adalah dan salah satu proses yang agile karena mesinnya kita rancang sesuai dengan untuk merespon masalah-masalah di daerah.
saat kita mapping or community development itu yang sering kita dapatkan adalah di daerah itu biasanya kita harus masuk ke pelosok-pelosok yang jalannya mungkin kecil dan juga infrastrukturnya masih minim, apalagi infrastruktur listrik ya. Kalau kita membeli mesin yang sudah ada, itu tuh kemungkinan besar listriknya itu super besar. Jadi di daerahnya belum bisa menampung mesin-mesin yang besar, dan juga biasanya kalau mesinnya terlalu complicated, itu cara memaintain-nya juga sulit gitu. Sedangkan mereka kalau di linia produksi berhenti sedikit itu artinya ada wasted time yang produknya nggak keluar, so time is money biasanya kan. Jadi kita menginisiasi untuk membuat mesin sendiri, ini hot press machine yang tadinya pertama-tama tuh manual, tapi pas kita mengintroduce mesin yang pertama nih yang paling kanan ini, ternyata pas kita datang, oh ini mesin prototipe-nya gimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu, responnya terhadap mesinnya seperti apa. Ternyata yang sangat vokal adalah ibu-ibunya. Ibu-ibunya itu kayak, wah ya, saya sih tertarik banget, ingin banget nih bisa pakai mesinnya, tapi manual. Itu berat lama-lama gitu. Terus kayak, oh iya juga ya. Dan kita pikir awal-awal tuh kayak, oh mungkin para pemudanya atau bapak-bapaknya yang lebih tertarik, tapi semakin kesini ternyata yang lebih semangat adalah ibu-ibunya. Makanya dari itu kita bikin mesin yang kedua lah. Mesin yang kedua ini udah semi automatic, tinggal pencet tombol aja. Dan ini udah sesuai banget dengan kebutuhan ibu-ibu gitu. Karena emang community involvement or community participation itu sangat penting untuk kita. Jadi kita merancang desain-desainnya atau kegiatannya bersama dengan mereka juga. Dan untuk memaintain mesin-mesin yang kita buat itu lebih mudah karena parts-parts yang kita pakai itu bisa didapatkan di local hardware store gitu. Mereka nggak harus nelfon kita jauh-jauh dari Jakarta untuk mesinnya rusak, bisa tolong datang untuk benerin nggak harus, karena kita juga udah men-training mereka kalau ada parts-part yang butuh dibeli itu mudah dibeli juga, dan segala macam kerusakan itu mereka bisa keren dan langsung handle sendiri. Nah, kenapa kita ingin menaruh mesin di daerah? Kenapa nggak di Jakarta aja sih? Karena itu yang sering terjadi kan, pabriknya di Jakarta gitu. Tapi kita memilih untuk mendekatkan si pabrik ini atau ruang produksi ini di desa itu sendiri karena lebih dekat dengan materialnya. Dari ruang material, suplai material itu ke ruang produksi itu mungkin jaraknya cuma 3 jam. 3 jam di Sumatera itu relatif dekat. Jadi ini tuh kita setting biar dekat ke material, satu, dekat ke para petani dan juga para komunitinya, biar mereka bisa melihat secara langsung hasil dari kerja yang mereka lakukan itu apa sih gitu. Kayak jadi beneran wujud produknya langsung kelihatan. Dan juga impact-nya kalau yang seperti tadi kalau ada kerusakan atau ada hal-hal yang harus kita respon dengan cepat, itu bisa langsung di sananya juga gitu, dan menyesuaikan juga dengan kondisi di lapangan. Makanya kita memilih untuk daripada di Jakarta, di Tangerang atau di mana gitu, sebaiknya di situ aja karena core-nya juga adalah kan community empowerment ya. Ini ruang produksi kita yang pertama, emang sebenarnya masih sangat sederhana, dan kita bilangnya ini warung. Ruangan ini tuh bekas ruang yang bekas untuk
bencana kebakaran yang udah nggak dipakai lagi karena mereka udah pindah ke kantor yang lebih besar. Jadi kita menggunakan ini sementara pertamanya. Tapi kemarin itu kita disupport juga dengan Pemda Muba untuk dibuatkan ruang produksi yang lebih besar. Jadi kita sangat-sangat appreciate banget untuk lokal Pemdanya juga benar-benar mensupport proyek ini. Nah, itu semua this community development itu penting, tapi juga yang penting adalah mencocokkannya dengan market, karena salah satu sustainable untuk memastikan sustainability adalah ini produk-produknya terserap di market gitu. Dan saat kita mapping in the market, yang paling pas menurut kita adalah fokus langsung marketnya ke B2B. Karena yang emang membeli kemasan-kemasannya adalah restoran-restorannya kan. Biasanya konsumen menerima apa yang restoran itu berikan. Jarang banget konsumen yang mempertanyakan. Dan ternyata market untuk eco-friendly packaging industry itu besar banget. Transaction value-nya sampai 900 miliar dalam setahun. Walaupun itu worldwide ya. Kalau kita juga tarik ke market segment di Indonesia-nya, kita bagi ke 3. Market segment-nya yang pertama itu yang masih restoran-restoran mungkin kecil, restorannya community based, yang branch-nya mungkin cuma 1 atau 2 gitu. Target utama kita, yang pertama kita itu di sana. Target kedua yang ingin kita ini expand untuk Propah adalah masuk ke medium chain brands kayak Hokben, Bakmi GM, atau yang sekarang banyak di mana-mana itu ayam geprek yang seperti itu. Kita ingin banget bisa penetrate ke market ini, dan insya Allah dengan perkembangannya dan ketertarikan orang sama Propah, kita juga bisa masuk ke multinational chain brands seperti McD, Burger King, and Awe. Harapan kita ke sana. Saat kita market mapping juga, kita harus sadar kompetitor kita siapa aja sih sebenarnya. Gitu. Pas kita mapping, kemasan yang termurah itu adalah kemasan dari styrofoam. Tapi kita tahu sendiri, styrofoam walaupun murah, tapi sangat sangat buruk untuk the environment. Tapi harganya juga 300 perak gitu. Itu sesuatu yang kita mau segimanapun nggak bisa compete dengan harga styrofoam memang. Jadi kita mapping lagi plastic boxes atau kemasan dari kertas, dan juga kita mapping juga kemasan dari bagas atau dari cassava. 2 itu yang udah lumayan banyak di pasaran sekarang, tapi harganya juga mungkin lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Tapi eco-friendly juga gitu. Dan kita punya target untuk menurunkan harga kita dengan increase in production capacity, nambah lagi mesin, kita nambah lagi orang yang bisa produksinya, untuk beneran nge-push harga pelepahnya sendiri itu menjadi 3.500, karena emang sangat penting untuk produk-produk seperti kemasan makanan adalah economic of scale yang beneran bisa masuk ke price range-nya di restorannya itu. Jadi kita sekarang lagi berusaha keras untuk bisa mendorong harga pelepah ini turun seturun mungkin biar lebih banyak orang juga bisa memakainya. Kita juga melakukan competitor matrix, karena itu sangat penting ya, kayak di-compare sama yang lainnya, keunggulan kita itu apa, dibandingkan produk-produk lainnya, dan kalau bisa kita selalu melakukan product development and improvement untuk bisa berkompetisi sebanding dengan produk-produk lainnya. Nah, ini semua itu kita rangkum jadi satu systems design kita bilang ya, karena sistem ini adalah yang
summary dan yang menurut kita tuh super penting untuk bisa dilihat jelas. Nah, kita pertama tadi ada Footloose kan. Footloose ini sebagai organisasi atau kelompok yang emang melakukan community development-nya, yang melakukan training ke para petani, yang juga mendevelop mesinnya, mentraining juga kooperasinya untuk bisa melakukan financial administration or manufacturing management, production management. Ini semua di training dengan Footloose yang emang menerima grant-grant yang dari NGO atau dari grant luar negeri. Kemarin kita itu sempat bekerja sama dengan Zoological Society of London yang emang membantu kita untuk community development di awal-awal banget. Dari situ karena kita bekerja sama dengan koperasi yang emang bisa melakukan business transaction, semuanya di daerah itu kita tampung di koperasi ini yang nantinya akan bertransaksi dengan pelepah ini sendiri, brand ini sendiri yang menjadi off-taker untuk menjembatani ke market. Karena sering sekali kita dengar kalau bekerja sama dengan pengrajin di daerah itu kayak mereka bisa banget bikin produknya udah keren banget, tapi kadang-kadang masih miss di marketnya, kurang tahu market yang tepat yang mana atau keinginan market itu sebenarnya seperti apa sih. Mereka masih kadang-kadang butuh bantuan ekstra di situ, makanya di dalam sistem ini pelepah startup itu penting banget untuk mensupport para community-nya, farmers-nya untuk ini semua itu sustainable dan terus berputar dan mengenerate revenue juga untuk mereka. Paling itu yang saya bisa ceritakan di pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan nanti saya bisa bantu jawab sebisa mungkin. Terima kasih banyak semuanya untuk waktunya. Terima kasih Mbak Almira atas penjelasannya yang menarik terkait pelepah sendiri. Mungkin untuk sesi pertanyaan nanti setelah semua pembicara menyampaikan pendapat dan informasinya, nggih. Sekalian juga bagi Bapak Ibu, teman-teman atau Mas Mbak yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa direct message ke saya atau ke admin atau bisa langsung nanti ketika pada sesi tanya jawab bisa meng-unmute mikrofon dan langsung menanyakan kepada masing-masing pembicara. Ya, kembali ke pelepah. Ini saya sudah bisa menot beberapa poin-poin utama. Pertama, bagaimana pelepah ini berangkat dari sebuah inisiasi keresahan anak muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di dalam masyarakat, dan bagaimana kemudian pelepah itu menjadi sebuah inisiasi untuk mengintegrasikan antara kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat, lalu kebutuhan untuk peningkatan kualitas ekonomi, sekaligus secara bersamaan menghadirkan sebuah produk yang itu memiliki sisi sustainabilitas yang baik terhadap lingkungan. Ya, ini terkait packaging pelepah sendiri cukup menarik kalau saya lihat. Ini dari bahan pelepah semua nggak Mbak ini? Halo Mbak Almira? Iya, betul. Jadi 100% kita tidak menambahkan apapun ke bahannya. Jadi emang bahan pelepah ini super keren sih. Bisa dibentuk dengan apa yang kita mau. Ya, ini mungkin menarik, Mbak, untuk bisa menjadi bahasan lebih lanjut kita juga bagaimana juga ini kemudian bisa menghadirkan packaging yang affordable untuk dikonsumsi oleh publik juga seperti itu. Oke, lanjut saja ke pembicara berikutnya. Di sini ada Mas Matahari Faransahat yang di teman-teman PSDK sendiri sering dipanggil Mas Ais, di teman-teman Visipol atau Pak Cis. Halo Pak Cis. Iya, matur nuwun Mas Pinurba. Ya, di sini, selamat pagi semua. Di sini Pak Cis atau Mas Ais akan menjelaskan terkait
konseptual mengenai inovasi bisnis sendiri, lalu bagaimana kemudian peluang inovasi bisnis, terutama di era saat ini, dengan kaitannya pada tujuan untuk restorasi ekosistem dan kelestarian lingkungan. Nah, mungkin Mas Ais juga bisa juga menyampaikan pengalaman-pengalamannya, Mas, yang berkaitan dengan pengembangan bisnis masyarakat. Dan mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Mas Ais. Oke, matur nuwun Mas Pinurba. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semua. Baik, saya akan meneruskan dan memberikan presentasi terkait dengan social innovation in business ya. Tapi ya harap dimaklumi begitu ya, dari pendekatan akademia saya khawatirnya nanti jomplang nggak sekeren yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Almira gitu ya. Pasti teman-teman dari PSDK itu senang banget tuh kalau melihat yang seperti ini Mbak Almira. Jadi memang kami itu semangatnya ada social innovation begitu, inovasi sosial, terus kemudian nggak melulu profit, ada benefitnya, terus kemudian oke, sustain baik untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Jadi kalau melihat seperti ini, saya yakin teman-teman dosen yang lain juga bakal support banget dan suka begitu. Baik, semoga tidak timpang. Saya akan mencoba meneruskan beberapa bahasan mengenai social innovation in business. Sebenarnya juga nggak berbeda ya, kalau ini bisa dikatakan sebagai social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Tetapi mungkin saya ingin menyampaikan di awal begitu agar teman-teman yang lain juga tidak rancu atau bias antara inovasi sosial dengan kewirausahaan sosial. Dari apa yang saya baca, saya ingin mengulas dan menyampaikan. Oke, nah, aduh, nggak asik banget ya Mas Pinurba ya, dari Mbak Almira yang kayak gitu, terus kemudian lihat teks kayak gini yang teori ya, maaf ya. Oke, ini tentang inovasi sosial gitu ya. Banyak hal yang menyampaikan inovasi sosial, menekankan inovasi sosial untuk yang di CSR itu juga bagaimana creating share value itu juga inovasi sosial. Nah, terus kemudian bedanya apa sama social entrepreneurship gitu. Nah, ini ada konsep yang paling mudah dipahami dan menurut saya setelah saya juga beberapa membaca begitu yang sependek saya tahu, paling enak itu memang melihat yang dari konsepnya Mulgan dan kawan-kawan. Sudah cukup lama di tahun 2006 begitu. Dia mendefinisikan sosial inovasi sebagai ide baru untuk memenuhi kebutuhan sosial yang belum terpenuhi dan berhasil memberikan perbaikan. Jadi memang dia ada kebaruan, terus kemudian itu menciptakan dampak. Begitu. Itu sederhananya seperti itu terkait dengan inovasi sosial. Nah, terus kemudian kalau kewirausahaan sosial itu apa? Nah, kewirausahaan sosial itu ini yang gampang juga dari Tracy dan Stott yang baru ya 2017 ya. Proses menciptakan, mengembangkan usaha untuk profit dan non-profit yang mana motivasi aktornya untuk mengatasi masalah sosial. Jadi kalau dari kami sendiri, kalau misalkan saya di Creative Hub begitu di Visipol, sesederhana kalau ngomongin tentang social entrepreneurship itu melakukan kegiatan bisnis yang mempunyai misi sosial atau juga kadang dibalik melakukan misi sosial dengan pendekatan bisnis seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat sebenarnya kewirausahaan sosial itu sangat pas ya untuk Indonesia. Mungkin teman-teman sering begitu mendengar tentang Grameen Bank, Pak Muhammad Yunus seperti itu. Bagaimana dia memberdayakan kelompok wanita untuk bisa sustain di livelihood-nya begitu sebagai aktor social entrepreneurship. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini sudah sangat lazim ya di berjalan tentang social entrepreneurship ini. Kalau mungkin kita bisa lihat Pak Ahmad Dahlan begitu dengan organisasi Muhammadiyahnya lebih dari 100 tahun yang lalu, mungkin waktu itu beliau yang beliau pikirkan adalah mempunyai misi sosial bagaimana masyarakat mempunyai akses yang baik terhadap kesehatan dan
pendidikan, begitu. Karena misi sosialnya sangat kuat, akhirnya bagaimana membuatnya untuk sustain, terus kemudian memadukan dengan kegiatan bisnis yang sustain, sehingga sampai sekarang mungkin kita bisa lihat berapa banyak rumah sakit, klinik, terus kemudian sekolah itu yang bisa dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah. Dan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan social entrepreneurship, begitu. Jadi di jiwa kita orang-orang Indonesia itu sangat pas sekali untuk menjalankan social entrepreneurship. Jadi nggak melulu semua bisnis itu bahan bakarnya adalah mencari profit, tetapi di kita sendiri dengan bahan bakar mencari benefit atau misi sosial itu sangat mungkin dilakukan. Seperti itu. Nah, apalagi dalam 3 tahun terakhir ini kalau nggak salah ya, Indonesia menjadi juara itu ranking pertama di Mas Pinurba? World Social Index ya. Jadi orang yang paling sosial begitu. Ada salah satu indikatornya itu berderma atau memberikan santunan kepada orang yang tidak dikenal. Kalau bagi kita kan mungkin ya sangat lazim ya di culture kita ya. Tapi kalau di luar negeri itu, di orang-orang Barat itu hal tersebut tidak cukup lazim gitu. Jadi itulah yang menjadikan kita menempati peringkat pertama untuk World Social Ranking. Oke, kembali ke sini. Inovasi sosial, kewirausahaan sosial. Inovasi sosial, kebaruan yang mempunyai dampak. Kewirausahaan sosial, ada misi sosial yang terus kemudian dengan melakukan pendekatan bisnis. Nah, ini persamaannya. Jadi tidak saya yang cari-cari, tetapi ini kebetulan ada Mas Philips dan kawan-kawan tuh di tahun 2015 ya melakukan systematic review. Jadi sama-sama berupaya dalam pencarian peluang untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun dalam memperbaiki masalah sosial. Jadi sama-sama punya misi, terus kemudian dia ada kebaruannya begitu. Melihat peluang itu kan hal yang baru begitu ya. Kemudian punya misi. Ada pendekatan-pendekatan yang lain begitu, yang terus kemudian sampai dengan pelibatan pemberdayaan masyarakat, terus kemudian bagaimana ada proses engagement-nya, tetapi yang paling dasar seperti ini. Ada hal yang baru, terus kemudian sama-sama memenuhi kebutuhan sosial. Nah, ternyata ini teman-teman, inovasi sosial itu menjadi bagian kewirausahaan sosial itu menjadi bagian dari inovasi sosial. Itu. Kalau perbedaannya ternyata sesederhana, ini sama-sama inovasi sosial, kewirausahaan sosial itu merupakan juga inovasi sosial, tetapi penekanannya kewirausahaan sosial menggunakan pendekatan ekonomi ataupun bisnis seperti itu, seperti yang disampaikan oleh si Mas Santos. Oke. Nah, terus kemudian ini ada tahapan penciptaan inovasi sosial, tapi kayaknya tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Almira, mungkin secara cepat aja. Jelas yang pertama itu ada masalah. Kemudian ada ide atau gagasannya, kemudian ada prototyping, kan seperti tadi ya Mbak Almira juga menyampaikan membuat alat untuk mencetak pelepahnya itu, dan pastinya nggak sekali jadi begitu, mestinya ada prototype, ada purwarupa. Terus kemudian diiterasi begitu, dicoba-coba, diulang-ulang, disesuaikan, oh udah bagus, efisien produksinya, tetapi nggak begitu disukain pasar, kemudian dirubah lagi dengan bentuk yang lebih manis. Nah, itu bagian iterasi. Kemudian setelah ketemu, atau mungkin bahasa startup-nya ini di sini adalah market fit, gitu ya, market fit, terus kemudian dipromosi atau digaungkan. Gitu, dikenalkan kepada banyak pihak untuk mau dipakai. Jadi kalau di pelepah tadi berharap bisa masuk ke chain-nya multinational company kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan terus kemudian sudah masuk ke sana, ada systemic change, semuanya pada pakai, terus kemudian sampai outcome dan impact untuk pemanfaatan limbah organiknya ini menjadi lebih baik, itu terus kemudian bisa menjadi sebuah perubahan sosial yang berdampak. Seperti itu. Nah, si Mas Murai itu ngomongnya kayak gitu tuh, 6 tahapannya. Nah,
Terus kemudian bagaimana di skema komponen kewirausahaan sosial. Nah, monggo silahkan teman-teman cerpatin sendiri apa aja komponennya, terus kemudian bagaimana arah diagramnya. Nah, ini saya juga belum bisa menyelesaikan nih, jadi PR saya. Tapi yang jelas komponennya seperti ini, Mas Binurba. Ada innovation, ada creativity, terus kemudian di masyarakatnya itu ada leadership, ada tokoh masyarakatnya, ada champion, hero-nya, kan kayak gitu. Biasanya komponen-komponen itu yang nggak lepas. Terus kemudian ada peningkatan value added, nilai gunanya. Terus kemudian ada bisa profit, di satu sisi dia bisa sustain, begitu kan ya. Jadi nggak cuma profit tapi juga benefit yang akhirnya bisa menyelesaikan misi sosial atau ada social benefit. Nah, mungkin nggak cukup menarik, mungkin saya langsung teruskan. Ini nih yang menurut saya teman-teman bakal lebih tertarik. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini suka dengan startup atau sedang menjalankan bisnis lebih suka melihat yang kayak gini ya. Ini kalau ini buatannya Mas Osterwalder, bisnis model, gitu Mas Binurba. Jadi khususnya di teman-teman PSDK, bagi Anda yang mempunyai semangat untuk mempunyai social business atau social entrepreneurship, begitu berkegiatan di sana, ini ada sedikit tips untuk menggunakan value proposition design tapi yang di bisnis sosial. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu apa itu VPD. Nah, VPD atau value proposition design itu merupakan desain untuk mencari ide bisnis, untuk mencari value proposition, mencari nilai kebaruan. Inovasi tadi itu kan juga tidak nilai yang berdampak kan ya. Nah, value proposition itu juga hal yang baru yang diharapkan nanti bisa diterima oleh consumer, terus kemudian menjadi dampak yang artinya di situ ada profit dan benefit. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat BMC, ruhnya awalnya itu ada di sini. Value proposition-nya itu diciptakannya di sini. Ada dua hal begitu, yang satu customer segment, yang satu value proposition. Yang satu bullet ini, yang satu kotak. Begitu. Yang ini dari sisi konsumernya, customernya, yang sini dari sisi produsennya. Kita mau memberikan apa? Nah, kayak gitu. Kenapa kita menggunakan pendekatan kanvas ini? Karena ini lebih mudah untuk dilakukan, khususnya kalau teman-teman bekerja dalam tim. Begitu. Karena sesederhana tinggal ditempel-tempel. Kalau misalkan bikin workshop, design thinking seperti itu, tinggal gampang ditempel-tempel kayak gitu, terus kemudian bisa dipahami, terus kemudian gampang diubah-ubah kayak gitu. Dengan harapan, kalau misalkan sudah keluar value proposition-nya, itu jasa yang Anda tawarkan kepada konsumer, itu akan bisa diterima. Karena saat ini diketahui kegagalan startup ataupun bisnis yang paling utama itu karena ketidaksesuaian antara jasa ataupun produk yang diberikan kepada kebutuhan konsumer. Nah, kayak gitu. Nah, di awalnya itu kita harus melihat tiga hal. Adalah customer job. Begitu. Kira-kira persona mereka itu siapa yang akan kita sasar, kita sesuaikan dengan produk kita. Terus kemudian yang selalu mereka cari itu apa? Gains-nya itu apa? Artinya kalau misalkan kita melihat gains, produk atau jasa yang kita tawarkan itu harus bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Terus kemudian kita melihat gains mereka. Permasalahannya apa? Begitu. Dia sebenarnya orang dengan pendapatan kelas menengah ke atas begitu. Customer job-nya orang pekerja kantoran. Kayak gitu. Pengennya gains-nya itu orang yang fleksibel, dinamis, kemudian cepat, butuh selalu cepat karena nggak punya tidak punya waktu yang pendek, yang luang begitu. Tetapi dia punya pains,
dia memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Kalau misalkan dia makan butuh instan cepat, terus kemudian ini pakai styrofoam, pakai plastik, dia merasa pains di sana. Oke, maka kita harus menciptakan produk yang pain reliefs untuk dia. Oh, kira-kira seperti apa yang sesuai? Oh, bisa jadi dengan limbah yang tidak termanfaatkan tadi, kemudian dikemas dengan baik, bisa menjadi pengganti plastik seperti pelepah tadi. Nah, itu misalkan saya bayangkan produk pelepah di sini begitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita berhubungan bisnis aja, belum ada sosialnya. Jadi dasarnya seperti ini. Proposition design untuk bisnis. Nah, kemudian kalau terus kemudian kita ingin kembangkan yang ada sosialnya, kita perlu memasukkan unsur community itu dan social mission. Jadi yang ini di kami di Creative Hub kami tambahkan begitu. Kalau tadi ada hanya 3 kotak di sebelah bulat begitu dan ini ada 3 kotak di sebelah kiri, kita tambahkan di sini ada community dan ada social mission. Nah, ini harus ketemu nih keduanya untuk menghasilkan value proposition atau produk atau jasa atau gagasan bisnis yang akan ditawarkan. Tadi Mbak Almira juga sudah menyampaikan bagaimana dia melihat kelokalan, bagaimana pelepah melihat apa aja tadi root-nya, raw material, kemudian ada culture, kemudian ada behavior. Nah, ini dilihat di community-nya. Di community ini kita bisa lihat potensi dan masalahnya. Oh, potensinya banyak limbah organik. Oh, masalahnya tingkat kemiskinan yang buruk. Begitu. Kita lihat kita bisa mengkreasikan apa kira-kira dari masalah dan potensi di sana. Nah, mungkin teman-teman di PSDK bisa sesederhana dari melihat potensi dan masalah ya. Itu kan ada juknisnya dari Permendagri. Atau mungkin kita juga terbiasa dengan SLA, Sustainable Livelihood Approach, gitu ya. Kalau nggak salah yang diciptakan oleh Bapedanya Amerika itu ya. Nah, dari community ini kita nggak langsung menuju ke produk atau apa-apa, tapi kita melihat di social mission-nya dulu. Gitu. Jadi dari masalah dan potensi, terus kemudian kita melihat di kira-kira kita bisa membuat misi sosial apa tuh setelah memotret masyarakat. Potensi dan masalahnya. Oh, nah di sini sederhana nanti teman-teman bisa melihat atau menggunakan analisis theory of change, begitu. Jadi Anda bisa melihat logical framework approach itu juga bisa. Kalau misalkan ini akan saya kreasikan untuk masyarakat yang rentan, sasarannya seperti ini, misi sosial saya apa? Nah, di sini perlu ada theory of change. Kemudian dari 2 yang kanan dan paling kiri ini setelah terjadi kita nanti bisa balik ke sini lagi, yang di VPD bisnis itu. Oke. Nah, terus kemudian kita kembali ke kanan lagi. Kira-kira di sini tadi ada masalah limbah organik, masyarakat rentan, kemudian kita punya misi sosial, kita akan membuat produk, memanfaatkan itu, dan melibatkan masyarakat, dan kita lihat theory of change-nya seperti apa. Kemudian kita lihat ke sini lagi, customer job-nya itu seperti apa. Yang akan kita jual dari produk yang kita hasilkan itu orangnya seperti apa, pain-nya seperti apa, gain-nya seperti apa. Terus kemudian kita pastikan gain creator dan pain relief-nya itu dari sebuah produk, sehingga kita di sini keluar value proposition-nya. Gitu. Nah, dari value proposition yang sudah keluar itu tadi, nanti kita bisa beranjak ke model bisnis. Kalau model bisnis di sini teman-teman. Nah, kalau model bisnis yang awal dari Osterwalder itu kan seperti ini ya. Value proposition-nya ada di tengah begitu. Ini yang kita tawarkan sebagai produk dan jasa kita.
terus kemudian siapa customer-nya, kemudian bagaimana hubungannya dengan mereka dan mendistribusikan pelayanan kita. Tetapi kalau misalkan yang di bisnis sosial, customer-nya itu nggak cuma satu, teman-teman. Jadi kita customer-nya itu ada si pembeli dan juga ada penerima manfaat, ada beneficiaries begitu. Jadi kita tambahkan komunitasnya. Begitu. Ada komunitasnya, kita tambahkan misi sosialnya. Terus hal yang lain sama. Itu. Terus kemudian perbedaannya lagi di sini ada reinvestment atau sosialnya tadi. Kalau kita punya misi sosial yaitu perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, ada pemberdayaan. Nah, dari profit yang dia dihasilkan dari revenue stream itu ada reinvestment-nya ke sana. Atau ada alokasi untuk misalkan biar lebih sustain lagi terkait dengan jangan sampai terus kemudian ketika kita memanfaatkan dari limbah pelepahnya, sustainability dari pohon kelapanya tidak kita persiapkan. Jadi ada anggaran untuk penanaman kembali pohon kelapa agar lebih sustain, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang mendesain social business. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalau misalkan mau mencari referensinya lebih, saran saya bisa mencari dari value proposition design, kemudian mencari lagi di social value proposition design. Begitu Mas Pinurba, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Ais. Cukup memberikan insight baru ya Mas ini terkait apa itu inovasi sosial, kewirausahaan sosial, lalu value proposed design. Ini yang terkait value proposition ini cukup menarik sebenarnya untuk dibahas lebih lanjut Mas. Karena hampir semua industri, baik itu bisnis di pengelolaan sampah atau pengolahan limbah dan kemudian di bisnis manapun, value proposition ini menjadi sebuah hal yang penting untuk disajikan, terutama dalam melakukan perencanaan bisnis seperti itu. Ya, langsung saja sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini sebelumnya ada banyak sekali yang menanyakan ke saya ini, dan di chat ini. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan awal. Pertanyaan pertama dari Mas Taucet Komarayuda. Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada Mbak Almira ya ini. Jadi Mas Taucet menanyakan, ini saya bacakan saja, tantangannya seperti apa ya dalam proses community development yang di dalamnya juga ada semacam masalah seperti financial training, manajemen, dan lain-lain. Lalu bagaimana kemudian proses awal pendekatan ke masyarakat sehingga mereka bisa menerima dan mau terlibat dalam kemitraan. Lalu pertanyaan yang berikutnya juga ini dari Mas Yuda, mungkin ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ais ya. Apa set value yang dibagikan pelepah kepada masyarakat yang terlibat dalam proses produksi produk pelepah itu sendiri, dan bagaimana kemudian menjaga sustainabilitas kemitraan dengan masyarakat khususnya di masa pandemi. Ini karena satu pertanyaannya panjang, mungkin langsung saja ke Mbak Almira dulu untuk menjawabnya. Siap. Terima kasih Mas Tauhid Komarayuda untuk pertanyaannya. Aku coba jawab satu-satu ya. Jadi tantangan dalam saat kita ke daerah itu untuk melakukan community development itu emang kita kemarin itu sangat banget terbantu oleh program kelola sendang yang emang juga sudah di sana lama dan melakukan community livelihood development. Dan kita emang dipertemukan dengan community yang kita sekarang kerjasama itu oleh Zoological Society of London ini, oleh kelola sendang ini. Tapi mereka memang fokusnya di karet ya, programnya untuk kelestarian di perkebunan karet. Nah, kita datang
saat mau melatih lagi mereka. Ini yang community development yang di karetnya more or less sudah terjadi, sudah tercapai tujuannya, mau mencoba lagi untuk implement alternatif bisnis nih di daerahnya itu. Nah, datanglah Pelepah, dan emang sistemnya mirip tapi juga nggak mirip gitu loh sama yang mereka lakukan dengan karet itu. Jadi emang prosesnya lama, selalu lama untuk melakukan this community development ini. Dan kita harus beneran cari satu orang yang bisa kita jadikan local champion yang emang bisa mendorong yang lain-lainnya, mengajak yang lain-lainnya di komunitas itu untuk bergabung. Soalnya di Musi Banyumas ini, desa Mendis ini emang bukan desa yang kita approach pertama. Kita ke Jambi dulu untuk melihat materialnya kan, dan komunitas di sananya bentuknya seperti apa. Walaupun ketertarikannya di mana-mana itu banyak, tapi kita juga melihat kemauannya itu, or like orang itu saat kita datang dengan idea ini tuh penerimaannya seperti apa sih, itu super beda-beda gitu loh setiap daerah. Jadi saat ditelusuri lagi kita memilih kayaknya emang pertama untuk pilot project paling cocok di desa Mendis ini dibandingkan yang di desa yang di Jambi, karena level or steps yang untuk membuat ruang produksi di sana atau untuk melakukan community development di sana tuh lebih complicated. Kadang-kadang ada political issue-nya di dalamnya gitu, yang harus kita juga sensitif terhadap itu kan. Apalagi pas kita datang tuh di antara pemilihan kades baru gitu. Jadi kayak banyak banyak intrik gitu di dalamnya. Jadi makanya kita selalu sensitif dengan kondisi daerah itu juga, sensitif dengan komunitasnya itu juga, dan melihat kemauan mereka tuh di mana. Saat community-nya atau udah ada local champion-nya itu semangatnya sudah ada, itu lebih mudah saat kita mengintroduce atau membawa ide baru ini dan menerapkan community development seperti kayak financial training, management training. Ini mereka karena semangatnya sudah ada, penerimaannya juga lebih baik. Dan emang itu level 2 ya, kayak financial training and management training. Awal-awalnya kita harus melakukan pendekatannya tuh beneran kayak membangun semangatnya dulu, terus membangun leadership-nya, membangun merasa kekelompokannya itu dulu. It's a process, and prosesnya juga nggak lama, nggak sebentar. Kita sudah melakukan ini tuh dari 2019 untuk community development-nya. Jadi emang harus perlahan, dan sampai sekarang saat pandemi itu kita sudah susah banget untuk ke daerah. Semuanya by call, by Zoom meeting juga. Mereka perlahan harus menyesuaikan juga dengan menggunakan teknologi. Ya seperti kita semua tiba-tiba harus bersahabat dengan Zoom gitu. Mereka juga sadar karena dorongan dari kita juga harus tetap ada. Apalagi harus di reassurance ini saat pandemi pun marketnya masih ada kok, tenang aja. Kita juga agile dan melakukan market mapping lagi, yang tadinya emang fokusnya ke B2B, tapi kondisi restorannya harus banyak yang setengah hari, 1 shift doang, atau cuma take away. Kita langsung shift ke akhirnya hadir di Tokopedia gitu, dengan pembeliannya yang orang mungkin dikit-dikit cuma beli selusin, 2 lusin, atau kayak maksimal 5 lusin, tapi itu masih sangat-sangat membantu banget untuk mendorong community yang di belakangnya untuk tetap produksi, untuk maju terus, karena mereka disemangati oleh
wah ini ordernya masih tetap ada nih gitu. Jadi emang itu yang butuh banget dijaga gitu. Dan kita mencoba untuk melakukan strategi-strategi yang membuat mereka tetap semangat, tapi juga secara bisnis juga not profitable, tapi masih berjalan, masih ada income, masih ada perputaran ekonomi di situnya. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Ya untuk ini ya, dari masa pandemi gimana sustainabilitas kemitraan dengan masyarakat. Tapi ya itu sih, dan kita juga senang banget pas melihat ternyata ada kebutuhan nih, ternyata orderannya banyak, ada kebutuhan untuk hiring orang lagi sebenarnya di ruang produksi. Tapi yang kita amaze itu saat yang mentraining itu adalah orang-orang yang pernah kita training sebelumnya gitu, untuk melanjutkan bisnis ini. Jadi pas kita dengar itu, wah itu super keren sih. Itu salah satu indikator kalau kita sudah melakukan community development at some level yang successful, karena yang trainer jadi yang di training jadi trainee itu jadi kayak bikin kita semangat juga untuk beneran ngedorong ini to be bigger, to be more impactful. Iya, terima kasih Mbak Almira untuk pertanyaan pertama. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, sebenarnya ketiga ini saya rangkum aja. Untuk pertanyaan kedua, ini mungkin lebih tepatnya ditujukan ke Mas Saiz ya. Ini ada pertanyaan dari Sofian Hadi. Pertanyaan adalah bagaimana mengawali program sosial yang kita lakukan untuk memulai dengan melihat asas sosial serta kemampuan masyarakat ya, kemampuan dari asas sosial untuk melakukan program sosial itu sendiri. Ini Mas Sofian Hadi menanyakan terkait bagaimana misalnya program untuk meningkatkan produktivitas santri serta pemberdayaan ekonomi pesantren. Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Mbak Almira. Ini dari Inggit, mahasiswa PSDK angkatan 2017. Pertanyaannya adalah, ini saya bacakan aja. Pertanyaan saya, apakah di kawasan industri sendiri, warga sekitar sudah mulai menggunakan pelepah sebagai produk, mungkin pelepah produknya itu ya Mbak, bungkus packagingnya, dan atau apakah produk ini masih hanya bisa dijangkau oleh pihak-pihak tertentu saja. Lalu kemudian bagaimana dengan dampak lingkungan akibat produksi pelepah sendiri dibandingkan dengan dampak produksi sampah seperti kemasan lainnya. Karena seperti yang kita tahu, emisi produksi kemasan kadang lebih membahayakan di lingkungan. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dijawab dulu dari Mas Saiz untuk pertanyaan nomor 2, Mas. Monggo. Oke, Mas. Itu pertanyaannya ada di chat nggak sih, Mas? Iya, Mas, ada di chat. Apa saya bacakan lagi? Oh, saya nggak ketemu. Oke, nggak apa-apa. Terkait dengan yang tadi konteksnya dia mau memberdayakan santri begitu ya? Ya, jadi meningkatkan produktivitas santri, Mas, serta pemberdayaan ekonomi pesantren. Betul. Oke. Kalau dari yang saya dapat tahu begitu ya, yang saya pahami begitu, ketika kita akan melakukan social business, melakukan bisnis sosial, sebenarnya ada beberapa model begitu ya. Tapi model yang paling lazim itu yang terus kemudian melibatkan partisipasi masyarakat di sana. Dan menurut saya itu yang lebih bagus begitu, yang terus kemudian bisa membuat menolong mereka untuk menolong diri mereka sendiri. Nah, yang desain bisnis sosial yang saya paparkan tadi, berangkatnya itu memang dari komunitas, begitu, melihat potensi dan peluang. Nah, tapi kita masuk ke dalam komunitas, kita tidak bisa lepas dari konsep pemberdayaan, begitu. Nah, kalau sederhananya dari pemberdayaan itu kan 3 proses ya, tahapan dasarnya ya.
penyadaran, pengkapasitasan, kemudian pendayaan begitu. Yang biasanya dapat Pak Tomo itu kan mesti selalu ini diulang-ulang oleh Prof. Tom begitu. Nah, diawali dengan penyadaran. Jadi mereka harus disadarkan masalahnya apa, disadarkan potensi mereka apa. Oh, kalau misalkan Anda tidak terus kemudian mengatasi masalah sampah ini, Anda bisa terkena banyak penyakit dari permasalahan lingkungan seperti itu. Kalau misalkan Anda bisa melakukan hal baik untuk mengelola sampah ini, Anda akan bisa lebih sehat, kemudian Anda juga bisa mendapatkan profit dan juga benefit yang lain. Nah, itu yang harus disadarkan. Jadi penyadaran dan juga melihat potensinya. Begitu. Jadi tidak lepas ketika kita masuk ke masyarakat ada aspek pemberdayaan. Nah, begitupun ketika kita melakukan bisnis sosial yang mungkin bisa jadi keterkaitan dengan masyarakatnya itu atau hubungan bisnisnya itu tidak banyak atau sedikit begitu ya maksud saya. Sebisa mungkin libatkan mereka begitu. Libatkan mereka. Kalau misalkan tidak bisa masuk ke dalam proses produksi, atau mungkin yang proses produksinya itu hanya sekelompok masyarakat tertentu seperti itu, libatkan mereka untuk tahu misi sosial yang akan Anda lakukan. Begitu. Saya melakukan ini dengan proses seperti ini, antara lain ada harapan untuk misi sosial seperti ini. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya nanti tidak bisa mendukung secara langsung, bisnis Anda itu akan tersupport begitu dan itu akan menjadikan sustain. Itu yang pertama. Dan kita sering lihat ya, bisnis itu biasanya ada satu bisnis terus kemudian menciptakan gagasan bisnis yang lain. Ternyata itu juga memang ada di konsep begitu. Inovasi menghasilkan inovasi. Nah, harapannya ketika Anda dekat dengan masyarakat, dari gagasan bisnis Anda itu nanti akan ada gagasan turunan yang lain seperti itu, atau mungkin ada pelibatan dari proses produksi yang Anda sekarang lakukan menjadi lebih efisien misalkan, karena faktor kunci inovasi itu setidaknya ada dua ya, ada banyak tetapi begitu yang saya tahu cukup berpengaruh itu ada dua. Yang pertama itu adalah dekat dengan masalah. Jadi dengan dekat dengan komunitas kita akan menjadi dekat dengan masalah. Dekat dengan masyarakat kita jadi lebih tahu tentang masalah. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi. Jadi multi pihak begitu. Enggak terus kemudian diselesaikan sendiri tetapi kita berkolaborasi. Oh, ternyata yang saya tahu tentang menggunakan mesin itu seperti ini dari orang teknik begitu. Kemudian dia masuk ke masyarakat ingin menyampaikan tentang pemanfaatan suatu mesin misalkan. Nah, tetapi ternyata tidak semudah itu. Ketika dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman PSDK misalkan atau teman-teman sosiologi yang lebih kuat terkait dengan community engagement-nya, nah kemudahan-kemudahan untuk berdayaannya itu menjadi lebih baik. Jadi dua faktor kuncinya, dekat dengan masalah, dan yang kedua kolaborasi. Terus kemudian kalau kembali lagi ke pertanyaannya tadi, kalau misalkan berkaitan dengan bisnis sosial, bagaimana untuk bisa dekat dengan masyarakat, komunitas yang melibatkan mereka, awali dengan proses pemberdayaan. Ada misi pemberdayaan di sana. Begitu Mas Pinurba. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas Ais. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo Mbak Almira. Oke. Ini tadi pertanyaannya terkait dengan emisi dari produksi itu sendiri ya? Iya, sama berkaitan apakah masyarakat di sana juga menggunakan produk pelepah itu sendiri, Pak? Oke, siap. Jadi produk-produk pelepah sendiri emang sudah tersebar luas di desanya itu sendiri. Jadi mereka emang sering banget menggunakan produk-produk pelepah untuk setiap acara-acara yang ada di desa itu. Jadi udah lumayan integrated lah ke dalam community-nya itu produknya sendiri yang emang
banyak sekali produk-produk yang mungkin grade B yang belum lolos quality untuk disalurkan ke market-market yang di Jakarta, yang di Bali gitu. Jadi mereka sering banget menggunakan produk-produk yang masih sangat bisa terpakai, tapi mungkin tidak lolos quality control untuk ke restoran-restoran karena biasanya itu levelnya lebih tinggi. Jadi emang pelepah udah lumayan, produk pelepah ya sudah lumayan ada di mana-mana di sekitaran daerah situ. Nah, untuk produksinya itu sendiri, memang kita masih menggunakan sumber konvensional ya, pakai listrik. Jadi dari dampak untuk ke environmentalnya sendiri ya kita tahu lah listrik kita, PLN kita menggunakan sumber dari mana gitu. Memang saat ini kadang-kadang pun kita masih pakai diesel karena kalau sering banget di daerah itu mati listrik, jadi kita ada genset untuk mensupport produksi biar terus berjalan. Tapi untuk kita juga sebenarnya bertanya-tanya kan tentang ini, kayak carbon footprint kita tuh sebenarnya gimana sih dengan kita walaupun kita mendesain mesin sendiri dengan kapasitas kebutuhan listrik yang lebih rendah dibandingkan kalau membeli produk dari industri yang sudah ada, tapi kita tetap penasaran gitu. Impact-nya overall dari cradle to gate at least ya, dari produknya itu, emisi kita gimana sih, bisa tercover nggak dengan kebaikan yang memang kita ingin adakan dari segi produk ke environment. Kita bekerja sama dengan namanya Damar. Mereka salah satu startup juga yang mengcalculate carbon emission and sustainability consultancy. Dan kita bekerja sama-sama mereka untuk mengcalculate carbon footprint-nya pelepah itu sendiri. Ini masih prosesnya masih berjalan, tapi hasil awal yang mereka bisa berikan kepada kita tuh sebenarnya produk-produk pelepah itu carbon negatif. Artinya dari carbon negatif itu dari semua proses produksi menggunakan air, listriknya itu tuh dikompensate oleh materialnya itu sendiri dan after use-nya itu sendiri yang kita tidak membutuhkan penambahan teknologi untuk mendegradasi si produknya itu. Jadi emang itu penting juga untuk kita ketahui untuk biar kita bisa memapping out ini hotspot-nya di mana nih. Kalau sudah bisa mapping out hotspot untuk carbon emission ya maksudnya udah bisa di mapping, kita juga bisa mengeluarkan strategi gimana mereduce emission of carbon di bagian itu. Jadi sekarang emang masih menggunakan conventional energy, tapi memang kita punya harapan ini semua produksinya, inovasinya bisa mendorong juga ke green and clean energy. Tapi ya bertahap kita masih fokus ke community development-nya and product market-nya dulu sebelum implement other strategies untuk benar-benar ini produk and startup green. Ya, seperti itu mungkin semoga cukup menjawab. Terima kasih Mbak Amira. Pak. Ya, terima kasih kepada para penanya pertama pada sesi pertama, pada sesi pertama ini. Sekarang kita lanjut pada sesi kedua. Di sesi kedua ini saya akan membacakan lagi ada 3 penanya. Pertama dari Mbak Nia April. Ini bertanya kepada Mbak Amira. Pertanyaannya ini saya bacakan. Apakah ada kemungkinan bagi pelepah untuk melebarkan sayap binaan atau mungkin supply chain yang tidak hanya berasal dari lokasi saat ini? Itu yang pertama. Lalu masih kepada Mbak Almira lagi, ini saya rangkum ada 2 penanya yang pertanyaannya hampir sama. Ini dari Stepanus Trihartanto. Ini berkaitan dengan arah dari bisnisnya, Mbak. Apakah arahnya pada
bentuk bisnis atau sosial, yang ini dalam artiannya terkait pemberdayaan kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan paten. Jadi, apakah ilmu dalam pengelolaan pelepah ini akan kemudian ditransferkan kepada dalam bentuk video, misal video tutorial kepada masyarakat umum, lalu kemudian menyambung juga dengan pertanyaan dari Yuni, bagaimana juga kemudian pelepah menyiapkan raw materialnya untuk meningkatkan produksi, karena tidak ada perkebunan pinang atau replanting pinang. Pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa dijawab langsung saja, Mbak, untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih untuk ke Mbak Nia ya tadi ya. Ya. Apakah kita melebarkan sayap binaan atau supply chain? Jadi memang rencana kita ke arah situ, dan rencana kita juga tidak hanya menggunakan pelepah pinang, tapi ingin banget kita nge-branch out ke underused agriculture waste lainnya. Seperti yang pernah kita sempat mapping itu adalah sorghum, jadi batang sorghum yang itu di bagian Indonesia Timur tuh banyak dan juga dibakar atau jadi limbah saja gitu. Tapi untuk sebenarnya source of material dari pelepah pinang itu sendiri, selain di Sumatera itu emang banyak, itu dari ujung Sumatera sampai ke bawah itu pelepah pinang tuh banyak banget, perkebunan pinang banyak. Jadi pelepahnya itu juga banyak yang belum bisa kita gunakan, yang ingin kita gunakan. Jadi in terms of supply chain, makanya kita memulai dengan pelepah pinang dulu, karena supply-nya banyak. Mereka satu pohon itu bisa mengeluarkan 5-8 pelepah yang jatuh setiap tahunnya. Satu pohon mungkin nggak banyak, tapi luasan perkebunan pinang di Sumatera itu ada 200 hektaran lebih, 200.000 hektaran lebih. Jadi kita nggak akan kehabisan dari material ini sendiri. Dan cara memproses material pelepah pinang itu juga saat ini yang paling mudah. Beneran tinggal di hot press, dicetak bentuk langsung jadi gitu. Makanya dari segi proses produksi lebih singkat, lebih simpel. Ya, makanya juga itu kita bisa menekan harga serendah mungkin. Dan dari segi carbon emission juga rendah karena prosesnya pendek gitu. Selain di Sumatera, sebenarnya banyak juga di Papua, di Sulawesi juga, di NTT juga banyak pelepah pinang. Saat ini kita sering banget mendapatkan kayak, oh kita di daerah ini juga banyak nih perkebunan ini, banyak pinang khususnya. Bisa nggak datang ke daerah untuk melakukan intervensi yang sama gitu. Kita sih super terbuka ya untuk bisa ke daerah-daerah lainnya, melebarkan sayap kita ke titik-titik lainnya. Tapi memang kondisinya belum memungkinkan untuk kita ke sana. Tapi itu memang ada dalam plan kita. Plan kita belum tentu untuk membesarkan satu ruang produksi, tapi memperbanyak titik produksi. Karena kita melihatnya dari kacamata ini juga, Indonesia kan perpulauan, yang salah satu masalah yang kita hadapi itu adalah logistik yang super mahal jadinya gitu kan. Kalau kita membuka ruang produksi di satu titik lainnya, kita harus juga mempersiapkan market di situnya juga, market di daerah itu juga gitu, karena itu yang paling visible saat kita melakukan sustainable business or social business itu, reach marketnya di daerahnya itu dulu gitu. Saat ini kita memang targetnya masih Jakarta karena emang early adapters dari produk-produk ini tuh banyaknya di Jakarta, apalagi harganya masih lumayan tinggi.
Dan Sumatera Jawa masih relatif dekat dengan transportation-nya juga udah infrastruktur transportation-nya juga udah lumayan lebih berkembang. Jadi makanya fokusnya di sini dulu, tapi kita pastinya ingin branch out ke daerah-daerah lainnya. Semoga menjawab ya, Mbak Nia. Terus tadi pertanyaan selanjutnya terkait paten ya, or like cara mentransfer ilmunya. Ya. Mungkin ini arahnya lebih ke teknologinya sendiri ya, sepertinya. Jadi teknologinya sendiri memang kita yang membuat mesinnya sendiri itu, dan proses dan mesinnya pun kita dalam proses paten. Memang belum keluar patennya, tapi kita memang dari awal sebenarnya ingin sekali membuka ini to be open patent, open source maksudnya, biar orang-orang bisa mengcopy mesinnya itu sendiri dan digunakan di daerah mereka gitu. Memang kita ingin sekali ada perkembangan ke arah sana untuk mensupport apalagi ya daerah-daerah yang mungkin mampu tapi remote dan kita sendiri belum bisa ke sana gitu. Itu memang di dalam perencanaan juga belum kita lakukan, tapi emang ada ke arah situ. Apalagi produk-produk mesin-mesin yang kita gunakan itu ini ya sederhana ya, gampang sekali dibangun oleh orang-orang kreatif di daerah. Jadi saat ini kalau mau membeli mesinnya dari kita itu mungkin sifatnya masih membeli ya, karena kita yang memproduksi masih memproduksi sendiri mesinnya, generally because patennya belum secure sih gitu. Jadi tapi kalau sudah patennya secure, kita bisa open source untuk ke yang lainnya. Semoga menjawab pertanyaannya ya tadi Mas Stefanus. Mungkin ini Mbak sekaligus menyambung pertanyaannya Yuni Mustani terkait persiapan raw materialnya Mbak. Itu seperti apa ya? Cara kita memproses pelepahnya ya? Ya. Jadi pelepahnya itu hanya setiap harinya itu di-collecting sama petani-petani, dikumpulkan, dikeringkan, dijemur gitu. Setelah itu kita cuman dicuci bersih, disikat, cuci pakai air, sabun kalau emang ada getah-getah yang nempel banget. Dari situ proses materialnya sebenarnya sesimpel itu aja, dibersihkan aja. Nah, dari situ kita masuk ke dalam bentuk masih lembab-lembab gini, dibentuk langsung ke mesinnya, langsung dicetak ke mesinnya, ngebuat bentuk, itu menggunakan 200 derajat panas si mold-nya itu, dalam 1 menit itu bisa langsung udah keluar satu produk. Dari situ kita melakukan sterilisasi melalui menggunakan UV light. Dari situ langsung dikemas dan dikirimkan ke Jakarta. Jadi prosesnya sesimpel itu sebenarnya. Nggak ada yang aneh-aneh, or nggak ada teknologi tambahan yang kita tidak yang baru banget gitu. Makanya kita menganggap pelepah pinang ini material yang keren karena hanya dengan heat treatment itu bisa berubah bentuk menjadi seperti ini. Oke Mbak Amira. Ini karena waktunya masih ada ya, kita sampai 10.50. Ini saya tuntaskan aja, ada 3 pertanyaan terakhir ini. Untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan kepada Mas Ais.
Saya bacakan ya Mas. Apakah inovasi sosial itu memang harus ada sesuatu yang baru? Atau semisal bisa saja inovasi sosial itu mengklaim inovasi sosial lain yang ide utamanya terkait sebuah kebaruan. Itu Mas. Ini pertanyaan dari Mas Farid. Lebih detailnya ini pertanyaannya terkait klaim utama dalam melihat sebuah program ataupun bisnis bisa dikatakan sebagai sebuah inovasi sosial itu apa ya Mas? Itu pertanyaan pertama ya. Lalu kemudian pertanyaan kedua dan ketiga ini kepada Mbak Almira lagi. Pertama dari Mbak Nanda ini menanyakan terkait apakah ada kemungkinan sumber untuk membuat kemasan akan menjadi overeksploitasi semisal ke depan pelepas semakin berkembang pesat. Itu pertanyaan. Lalu apakah ada plan ke depannya terkait product development innovation? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya untuk inovasi produk development-nya, tapi mungkin bisa dipertegas juga, Mbak. Lalu pertanyaan dari Mas Isa, ini saya bacakan juga. Izin bertanya, untuk yang dilakukan pelepah banyak mengarah pada keresahan lingkungan sehingga terciptanya bisnis sosial. Nah, terkadang dalam setiap kegiatan bisnis sosial itu terdapat masalah burnout. Ini mungkin sama dengan pertanyaan dari Mbak Nanda terkait eksploitasi. Nah, izin bertanya, izin boleh share Mbak terkait tips cara coping dan self reward atau semua yang dilakukan dalam setiap kegiatan pelepah terutama kepada masyarakat sekitar. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ais dulu. Oke, makasih Mas Pinurba. Tadi pertanyaannya, apakah inovasi sosial itu harus kebaruan, terus kemudian bagaimana kalau dia mengadopsi atau mengadaptasi dari suatu hal untuk dia kreasikan lagi, begitu ya? Iya. Iya, sama Mas, maksudnya begini, nanti tergantung di goals-nya. Jadi tergantung di tujuan akhirnya, mana yang terus kemudian itu bisa lebih berdampak, mana yang terus kemudian itu bisa sampai menghasilkan capaian outcome, kayak gitu. Bisa jadi sistemnya itu sistem lama, gitu. Sistem lama, apa ya misalkan ya, atau mungkin kayak katakanlah itulah seperti di pasar sambilegi.id atau pasar kolombo.id begitu ya, kan sudah biasa ya, ada inovasi menjejaringkan atau membantu pelaku pasar tradisional untuk bisa berjualan di secara online seperti itu. Sudah banyak yang memfasilitasi. Terus kemudian para pelaku pasarnya juga sudah mencoba dan bisa. Terus kemudian output webnya itu juga sudah jadi ada begitu. Tetapi nyatanya itu hanya sampai luaran saja, sampai outputnya saja. Masyarakat pelakunya itu sudah tahu dengan gadgetnya, tetapi ternyata tidak cukup bermanfaat. Begitu. Jadi daripada saya harus mengganti-ganti harga, terus kemudian cek-cek handphone, padahal setiap hari saya juga harus berinteraksi dengan pelaku pasar yang lain seperti itu, kan kesulitan. Tetapi ide awalnya ada gagasan untuk memasukkan pelaku pasar tradisional ini ke web secara online. Nah, ya, yang dinamakan inovasi itu memang kebaruan begitu, yang bisa jadi tidak harus benar-benar semuanya fresh new, itu enggak, tetapi bisa juga ada hal-hal yang baru ditambahkan begitu. Jadi ada kebaruan bisa itu fresh new semua, bisa itu hanya tambahan. Itu bisa menghasilkan inovasi asalkan tujuannya itu jauh lebih luas lagi. Terus kemudian misalkan dari Mas Hembri dan teman-teman itu menciptakan pasar sambilegi.id ya, atau pasar kolombo.id begitu. Mas Hembri mengetahui
Kalau dengan model bisnis yang pelaku pasarnya itu mengupdate sendiri ternyata tidak diminati, akhirnya dia menggandeng paguyuban atau koperasi pasar sebagai hub-nya begitu, yang merubah harganya di sana, yang menjadi operatornya untuk menjemput belanja dan mengantarnya itu adalah dari paguyuban, sehingga model bisnis itu jadi bisa jalan kayak gitu. Yang biasanya itu dengan sistem yang lama harus upload, harus mengantar, harus menyiapkan, akhirnya di sini ada paguyuban yang memang didesain untuk itu. Karena di situ ada jasa paguyuban, akhirnya harganya sedikit dinaikkan, dan terus kemudian asalkan segmennya itu bisa menerima, segmen pasarnya yang dengan online bisa menerima dan siap dengan harga yang lebih mahal, dan terus kemudian ada kas masuk untuk paguyuban dan itu berjalan, itu bisa dinamakan sebagai inovasi sosial. Jadi artinya sebuah inovasi itu tidak harus sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa sesuatu baru yang ditambahkan, begitu. Tetapi hasilnya itu yang menjadi sampai dengan capaian outcome, sampai dengan capaian dampak. Kalau misalkan hasilnya cuma sampai output, terus kemudian nggak sustain, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah inovasi. Begitu, semoga menjawab. Kalau nggak salah tidak ada pertanyaan satu lagi ya? Satu aja, Mas. Oke, siap. Oke, semoga menjawab. Untuk pertanyaan kedua, ketiga ke Mbak Almira, ini saya rangkum aja nggak ya Mbak, jadi satu pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaannya lebih pada efek burnout yang muncul itu seperti apa ketika kemudian semisal ini bisnisnya berkembang lebih lanjut, lalu kemudian ada tips dan triknya Mbak untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Mungkin? Oke. Siap. Gimana cara jawabnya? Sebentar. Oke, jadi tadi kayaknya ada pertanyaan yang tentang eksploitasi ya. Tadi udah nyiapin jawaban dulu. Kalau bisa, kalau boleh waktu sedikit. Itu terkait sama Mbak, terkait burnout ya. Oke. Ya, jadi mengapa kita pun memulai sama pelepah pinang, karena ini materialnya itu satu limbah. Dan ini jatuh dengan sendirinya. Setiap tahunnya pasti akan ada, setiap bulannya mungkin malah jatuh satu daun yang tidak digunakan. Jadi kita menggunakan sumber, kesannya dari bahasa eksploitasi itu adalah sumber alam yang kita gunakan yang akan habis. Sedangkan dengan pelepah pinang itu, seadanya si pohonnya, itu tuh material itu tidak akan habis, dan kita tidak mempanen yang atau enggak menanamkan lagi si pohon pinangnya itu. Kita masih menggunakan material yang sudah ada di alam saat ini, sudah ada di perkebunan-perkebunan di saat ini, yang makanya itu jadi dari segi eksploitasi material, kita saat ini belum melihat itu sebagai sumber alam yang akan habis or yang sifatnya lebih eksploitatif gitu. Dari sini makanya kita menganggap pelepah pinang itu waste material yang green dan berkelanjutan yang akan selalu ada. Nah, untuk ada terkadang memunculkan burnout, memang kita kalau konteksnya di material itu sendiri, kedepannya kita tidak hanya menggunakan material pelepah pinang ini. Kita mempunyai sudah meriset bersama LIPI biomaterial untuk kemungkinan waste material lainnya yang bisa kita gunakan. Tapi penekannya tetap menggunakan waste agriculture material yang kita ingin gunakan, karena untuk menjaga kelestarian lingkungan itu ya menggunakan material-material yang belum
belum digunakan or malah dibakar, padahal mempunyai potensi yang sangat besar. Jadi target kita pengembangan product development or material development ke depannya itu akan selalu ada penekanan di environmental sustainability juga untuk mengavoid yang sifatnya eksploitasi seperti ini. Nah, untuk kalau coping atau self reward yang dari segi emotional or mental health ya kayak ya biar nggak burn out melakukan satu bisnis yang seperti ini tuh kita selalu balik ke community-nya lagi sih gitu. Jadi itu adalah self mengingat atau pengingat kita kalau kita ke daerah itu atau bertemu lagi sama community-nya atau ngobrol lagi sama community itu membantu mengingatkan kita yang biasanya di kota-kota ini lebih cepat burn out kalau impact-nya is real, impact-nya di masyarakatnya itu beneran ada gitu. Dan kalau ngobrol sama mereka, mendengar cerita mereka hasil dari bisnisnya or mungkin hasil dari pelatihan-pelatihan yang pernah kita lakukan bersama mereka. Mereka malah mungkin kadang-kadang bikin bisnis kecil-kecilan lagi dari ilmu yang sudah didapatkan walaupun tidak diimplementasikan ke pelepah sendiri. It's amazing, tapi diimplementasikan ke yang lain itu malah lebih keren lagi gitu loh. Jadi rewards yang kita dapatkan saat kita bercerita or berkomunitas itu semangatnya suka dibangkitkan lagi oleh direct impact yang bisa kita lihat di masyarakat dan di lingkungan juga pastinya gitu. Tapi kadang-kadang lingkungan tidak bisa bercerita ya. Jadi yang bercerita itu biasanya orang-orang. Jadi emang sulitnya pandemi itu nggak bisa ke daerah. Biasanya tuh paling seneng tuh kalau bisa ke daerah lagi, ada di desa, tinggal langsung dengan masyarakatnya, ada kedekatan khusus yang bisa nge-recharge kita dan mengingatkan lagi visi misi dari bisnis ini itu apa sih gitu. Jadi mungkin tips and tricksnya kalau bisa mendekatkan lagi dengan orang-orang yang melakukan bisnis ini dan yang emang ingin diberikan impact, dan dengar juga cerita mereka kalau emang ada masukan atau feedback, ada kekurangan di sini atau mungkin ini yang sisi ini bisa lebih diperbaiki, itu juga jadi semangat baru untuk kita to be able to kayak solve problems dengan cara gimana lagi nih kita kerjasama dengan cara gimana lagi nih, itu yang selalu membangkitkan semangat juga. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Amira. Untuk sesi tanya jawab mungkin kita tutup saja. Ini sudah saya diingatkan panitia kalau sudah melebihi waktunya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita saling belajar, saling sharing dan saling memberikan insight satu sama lain. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pertama kepada Mbak Almira yang berkenan untuk hadir dan menjadi pembicara dalam diskusi ini. Jangan kapok-kapok ya Mbak kalau misalnya kita undang lagi semisal ada diskusi dengan tema yang ngerempet dengan pelepah. Dan kedua juga terima kasih pada Mas Ais atas kesediaannya Mas untuk sharing juga ilmu-ilmunya. Sama-sama Mas. Ya, ini Mbak sepertinya ada yang pengen tanya Mbak terkait pelepah ID. Ini saya lihat di chat nih ada Mas Stefanus Triartanto. Mungkin nanti Mas Stefanus bisa menghubungi Mbak Almira atau nanti mengontak ke kita supaya nanti kita kasih kontaknya pelepah, baik itu mungkin via email. Oh, ini sudah dibahas Mbak Almira ya. Ya, ini bisa menghubungi via email. Menghubungi langsung lewat email atau mau visit website kita juga ada pelepah.com, atau ada Instagram kita juga pelepah_id. Jadi kita sangat-sangat terbuka ya untuk menerima pertanyaan atau feedback. Kita sangat-sangat senang kalau ada lagi yang ingin
bercerita, bertukaran pikiran. Ya, terima kasih Mbak Almira ini sudah sharing kontaknya. Mungkin untuk kesimpulan kita kembali lagi pada kesimpulan umum, bagaimana kemudian kesimpulan itu kembali ke masing-masing dari kita sendiri menyimpulkan apa yang kita dapat dari diskusi kali ini. Tapi secara garis besar kita bisa menggarisbawahi bahwa melalui niatan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya dilakukan secara radikal baik itu secara sosial atau lingkungan, tapi bisa juga berintegrasi dengan ekonomi. Dan itu menjadi sebuah pembangunan yang integrated, baik itu dalam untuk tujuan mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini panitia ada foto bersama dulu. Mbak Nanda minta tolong ya. Iya. Oh, iya. Boleh teman-teman di-on-kan kameranya, kita foto sebentar. Oke. Kita foto satu kali aja, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda atas fotonya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada para pembicara dan juga kepada para peserta dan panitia yang sudah mempersiapkan dan hadir di kegiatan kali ini. Dan stay tune juga pada agenda Sodet berikutnya, dan ini juga mungkin stay tune juga untuk agenda Disnatalis berikutnya. Ini kita masih ada bagi-bagi door prize ya nanti, giveaway ya Mbak Nanda. Nanti bisa dilihat di akun IG PSDK, lalu nanti ada acara temu alumni, kalau ada ya Mbak, temu alumni, lalu ada acara webinar yang sebagai acara puncak dari agenda Disnatalis tahun ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Stay tune di PSDK. Salam sehat semua. Terima kasih. Matur nuwun. Terima Makasih kasih. Mbak Almira.